Terjerat cinta duda. Bab 38. Menyesali perbuatan. Jelaskan semuanya pada kekasihmu. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman, Mas. Aku tidak ingin dipermalukan nanti di depan umum sebagai pelakor. Pinta Erla membuat Randy terdiam. Ini yang belum bisa dia ceritakan pada Bianca. Randy tahu kekasihnya itu keras kepala, buktinya Bianca mampu meninggalkan Randy hanya demi kuliahnya. Padahal Randy sudah beberapa kali memintanya menikah tapi Bianca tetap belum siap. Jika tidak bisa aku pergi, ujar Erla lagi. Janganlah, bisa-bisa. Nanti aku akan coba bicara pada Bianca, jawab Randy cepat. Ma, apa ini nggak terlalu heboh? Nggak usah pakai kalung deh, Ma. Polosan aja, ucap Erla saat memakai gaun hamil dari brand ternama yang semalam dipesan Mama Fanny dan kalung berlian serta cincin. Enggak lah, ini biasa aja kok, malahan banyak yang lebih cetar dari ini. Sampai tangannya penuh dengan cincin berlian. Bahkan sulit mereka angkat. Kamu itu istri dokter, masa penampilannya biasa sajalah. Apa nggak malu? Kenapa harus malu, Ma? Yang penting aku nggak mencurikan. Aku mau jadi diri sendiri, Ma. Iya, tapi nanti kalau kamu kosongan aja banyak yang nyinyir Mama nanti dari belakang. Dikira Randy nggak mampu beli lagi. Lagian kalian udah nikah berbulan-bulan, masa Randy belum beliin kamu apa-apa sih? Minta dong lah. Mas Randy itu sibuk, Ma. Mana sempat beli-beli. Dari rumah sakit udah capek, kasihan mau diganggu, hanya cuma sekedar belanja yang nggak penting, jawab Erla. Belian nggak penting. Ini untuk investasi lah, sekarang zaman kan udah canggih, nggak perlu datang ke tokonya, lewat online juga bisa, cot, kata orang sekarang. Nanti ditipu lagi, Ma, kalau beli berlian, cot, pakaian sih nggak apa-apa. Iyalah, hehehe, Mama lupa. Kapan-kapan Mama yang akan temani kamu beli berlian deh, sekarang pakai punya Mama aja dulu ya. Iya, Ma, jawab Erla patuh. Mereka akan pergi menghadiri acara fashion show di butik langganan Mama Fanny dulu saat masih di Jakarta. Kebetulan pemiliknya sahabat dekat Mama Fanny dan anaknya juga dulu pernah Mama Fanny jodohkan dengan Randy, tapi seperti biasa Randy menolaknya dengan alasan belum siap menikah. Memang saat itu Randy baru saja bekerja di rumah sakit dan masih ingin mengejar karir sebagai dokter spesialis. Ayolah, kita berangkat sekarang. Iya, Ma. Aku ambil tas dulu, ujar Erla dan diangguki Mama Fanny. Erla keluar dengan mengenakan tas biasa, membuat Mama Fanny berpikir sejenak. Kalau Erla perempuan baik, dia bisa saja meminta apapun dari Randy. Secara penghasilan Randy lumayan besar, tetapi kenapa dia bergaya biasa saja? Apa memang begini gaya Erla, atau memang Randy yang pelit tidak memperhatikan penampilan istrinya? Pertama kali bertemu saja saat itu penampilan Erla acak-acakan. Kenapa perasaanku menjadi iba, batin Mama Fanny. Ma, ayo, ucap Erla membuat lamunan Mama Fanny buyar. Lah, ganti ya tasnya. Kenapa, Ma? Ini bagus kok, aku beli dulu di Singapura, ujar Erla. Ya, ini tas yang dia beli saat masih bersama Dahmi dulu. Singapura? Iya, Ma, dulu sudah lama. Sudah ketinggalan zaman lah, ganti dengan tas Mama yang Hermes ya. Nanti Mama kasih kamu katalog tas bagus-bagus deh, kamu minta 1 atau 2 dengan Randy pasti dia belikan. Tapi, Ma, sudah pakai dulu tas Mama, nanti Mama yang bicara pada Randy kalau kamu takut, potong Mama Fanny. Awal kedatangan wanita tua ini membuat Erla jengkel setengah mati, tapi sekarang berubah jauh sekali. Mama Fanny justru mengajari Erla bagaimana cara menghabiskan uang suami dengan memanjakan diri ke salon shopping, meskipun tidak tiap minggu, setidaknya untuk 1 bulan sekali bolehlah. Akhirnya mereka pergi dengan Erla menenteng tas Hermes Mama Fanny. Entah kenapa Erla sedikit tidak pede dengan penampilannya saat ini. Erla tampak sibuk dengan ponselnya saat mereka di perjalanan. Siapalah? Mas Randy, Ma? Aku pamit dulu, takutnya dia pulang cepat nyariin aku lagi, jawab Erla.
memang Randy sudah memperingatkan Erla jika keluar rumah harus mengabarinya terlebih dahulu dan itu dituruti oleh Erla. Lah, sebelum menikah dengan Randy kamu tinggal di mana? Tanya Mama Feni penasaran, dia ingin tahu kehidupan Erla sebelumnya. Itu mah, di rumah. Itu mah di rumah. Rumah siapa? Nenek kamu. Iya mah di rumah nenek. Nenek kamu masih hidup lah. Enggak mah, aku numpang dan sekarang rumahnya udah dijual sama keluarga mamaku. Oh, jadi kamu masih punya keluarga lah? Bagus itu nanti saat kalian nikah ulang diundang aja biar mama bisa kenalan. Aduh, salah ngomong lagi, batin Erla. Jauh mah, mereka jauh semua nggak ada di Jakarta. Jadi kamu sebatang kara di sinilah. Iya mah. Kasihan kamu lah, maaf mama sempat jahat sama kamu ya lah, sekarang kamu nggak usah takut sendiri lagi. Ada mama nanti mama kenalin sama adik dan kakak Randy pasti kamu suka apalagi Yuni orangnya baiklah. Iya mah, jawab Erla mengangguk kecil. Jujur saat ini dia tidak nyaman terus berbohong pada sang mertua. Itu butiknya lah, kita turun di sini saja ya nanti biar Pak Udin jemput kalau sudah selesai, ujar Mama Feni lagi. Erla turun dan melihat banyaknya pengunjung butik, memang butiknya sangat besar. Ayo, sini pegangan sama Mama, ucap Mama Feni menarik tangan Erla untuk berpegangan dengannya. Dengan sedikit gugup Erla berjalan dia tidak pernah ikut ke acara seperti ini. Ma di dalam pasti orang-orang kaya semua ya ma. Ya begitulah lah, tapi masih standar lah dengan kita nggak kalah-kalah amat, jawab Mama Feni sambil tertawa kecil. Jeng Feni, kapan kesini? Sapa salah satu sahabat Mama Feni. Sudah 2 minggu Jeng Ratih. Apa kabar Jeng? Udah lama ya nggak ke Jakarta, tambah cantik aja, masih perawatan kulit ya, kelihatan kencengnya. Baik Jeng, masihlah Jeng meskipun janda perawatan nomor 1 lah. Memang dari dulu penampilan Jeng Feni nomor 1 ya, tambah muda. Ini siapa Jeng? Ini menantu saya Jeng, namanya Erla. Menantu? Randy udah nikah ya? Kok nggak ngundang-ngundang sih Jeng, mana udah isi aja lagi. Iya Jeng, belum resepsi nanti saat resepsi diundang deh. Iya jangan lupa ya Jeng, makan enak sendiri aja, goda sahabat Mama Feni sedangkan Erla hanya diam sambil memperhatikan beberapa orang lalu lalang tiba-tiba mata Erla tertuju pada satu perempuan yang baru datang. Mbak Nia, gumamnya pelan. Siapalah? Enggak ma, kayaknya aku kenal aja tapi sepertinya salah orang deh, elak Erla. Ayo Jeng masuk, banyak model baju terbaru deh sepertinya Jeng harus borong nanti. Boleh-boleh, lah ayo masuk sayang, ajak Mama Feni, tapi Erla tetap memperhatikan Nia yang dari kejauhan. Ya dia tidak salah lihat perempuan cantik yang berjalan itu Nia tapi tak lama kemudian ada satu perempuan lagi yang datang dan mendekat pada Nia yaitu Sela istri Dahmi membuat Erla semakin gugup. Erla belum siap bertemu mereka apalagi ada Mama Feni sudah pasti banyak pernyataan yang muncul dari sang mertua nanti. Ma, kita pulang aja yuk, bisik Erla. Acara belum mulai ya, kenapa pulang? Kamu grogi. Jangan grogi kamu itu istri dokter harus pede lah, Randy orang penting di rumah sakit jadi jangan takut, sudah kamu ikut saja kemana mama jangan pergi-pergi nanti nyasar lagi, jawab Mama Feni ikut berbisik. Mama mau kenalkan kamu dengan sahabat-sahabat mama nanti, biar mereka tahu kalau Randy sudah menikah dan akan punya anak, ujar Mama Feni lagi membuat Erla pasrah dia tidak bisa membantah ucapan sang mertua. Ma aku pamit ke toilet sebentar ya, mendadak perutnya mules, ujar Erla mencari alasan. Iya, kamu lurus saja di ujung sebelah kanan toiletnya ya, tunjuk Mama Feni dan diangguki Erla mengerti lalu dia segera pergi.
Erla berdiri di ujung gang, dia ingin menunggu acaranya sampai selesai saja baru masuk kembali. Rasanya tidak berani bertemu Nia dengan kondisinya saat ini. Tapi siapa sangka Nia justru berjalan ke arahnya dan sekarang berdiri di hadapannya. Dari tadi Nia memperhatikan Erla tapi dia ragu kalau itu benar-benar Erla, ternyata benar. Erla. Panggil Nia membuat Erla terdiam sejenak. Astaga, jadi ini beneran kamu lah? Aku pikir salah orang. Kamu apa kabar? Tanya Nia memegang lengan Erla. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Mbak. Gumam Erla tak bisa menahan air matanya lalu memeluk Nia. Dia merasa malu saat ini bertemu Nia. Malu akan perbuatannya dulu yang sangat jahat pada Nia, mulai dari Dahmi dan yang lainnya. Erla sekarang benar-benar sudah berubah. Hei, kamu kenapa? Tanya Nia. Mbak, maafkan aku Mbak, maafkan perbuatanku selama ini pada Mbak. Aku malu sebenarnya bertemu Mbak dengan kondisi seperti ini, isak Erla. Kenapa maulah? Ya Mbak, aku banyak salah sama Mbak dan Ayah. Aku egois selama ini Mbak. Ayah, apa kabar? Aku kangen Ayah. Alhamdulillah baik. Sudahlah jangan dipikirkan lagi, jadikan semuanya pelajaran hidup ya. Mbak, lihat kamu datang dengan ibu-ibu. Siapa? Temen kamu lah. Bukan Mbak, geleng Erla cepat. Lalu, mertuaku, jawab Erla. Dia sengaja mengatakan kalau Mama Feni adalah mertuanya karena itu status yang diketahui orang saat ini. Nia mengerutkan keningnya mendengar kata mertua. Mama Peter. Bukan. Kamu menikah lagi lah. Tanya Nia tak percaya dan diangguki Erla pelan. Erla, panggil Mama Feni. Melihat Erla mengobrol dengan seseorang, Mama Feni takut sang menantu kesasar jadi dia berinisiatif untuk segera menyusul. Mama, kenapa kemari? Mama takut kamu nyasar sayang. Gedung ini lumayan luas, jawab Mama Feni. Kamu kenapa nangis sayang? Ada yang sakit? Perut kamu, cecarnya khawatir dia, dijawab Erla dengan gelengan. Nia melihat perlakuan ibu ini pada Erla begitu baik dan terlihat tulus. Ini siapa? Saya. Dia sahabatku dulu Ma, jawab Erla cepat membuat Nia mengerutkan keningnya. Kenapa Erla harus berbohong? Apa Erla malu mengakui Nia kakak tirinya dulu? Mbak, nanti aku hubungi Mbak ya, minta kartu nama Mbak, aku harus pergi. Banyak yang ingin aku ceritakan pada Mbak, ujar Erla berbisik saat memeluk Nia. Nia segera mengeluarkan kartu namanya dan memberikan pada Erla. Sekarang Nia memang aktif mengikuti kegiatan sosialita bersama Sela dan mertuanya. Aku pamit dulu Mbak, salam untuk Ayah, ujar Erla dan diangguki Nia pelan. Sahabat kok panggilnya Mbak lah? Tanya Mama Feni saat mereka menjauh dari Nia. Dia lebih tua dari Kuma, jawab Erla. Untung saja Erla memperkenalkan Nia sebagai sahabat, kalau kakak tiri bisa panjang urusannya. Mama Feni memang sudah berubah baik tapi tetap saja kepo, jadi Erla harus hati-hati memberikan keterangan. Sudah selesai Ma acaranya? Belum? Ada beberapa baju ibu hamil tadi makanya Mama susul kamu, siapa tahu kamu suka, jawab Mama Feni. Nia memperhatikan Erla yang menjauh, sepertinya banyak beban yang dia tanggung saat ini, tapi Nia senang melihat Erla sudah berubah menjadi lebih baik. Mas, tadi aku ketemu Erla. Di mana? Di acara fashion show butik Tante Endang Mas. Dia sepertinya sedang hamil dan anehnya dia punya mertua lagi Mas. Erla itu bunglon sayang, bisa berubah kapanpun dia mau. Mas, dulu memang dia jahat tapi aku rasa sekarang udah berubah deh Mas. Mertuanya saja baik banget sama dia. Memangnya mertua kamu nggak baik apa? Siapa yang bilang begitu Mas? Aku hanya cerita tentang Erla bukan aku, ujar Nia sedikit kesal karena Ben selalu saja tidak suka pada Erla. Lagian kenapa harus cerita dia sih sayang? Orang jelas-jelas dia dan Mama Dina itu orang jahat, nggak perlu dipikirkan. Aku nggak lihat Mama Dina Mas, cuma Erla dan mertuanya.
Tapi tampilan Erla cukup elegan tadi. Ya iyalah elegan hasil ngerampok suaminya. Kalau ngerampok suami sendiri sih nggak masalah mas, yang parah ngerampok suami orang. Siapa tahu aja memang suami orang, kita kan tidak tahu. Dulu saja masih menjadi istri Dahmi dia main gila dengan Peter yang masih menjadi suami Ambar, ketus Ben. Dari dulu Ben memang tidak menyukai Erla. Mulai deh negatif thinking mas. Gimana nggak negatif yang, kita sama-sama tahu jejak perjalanan Erla. Siapa tahu sudah berubah mas, dia aja ketemu aku langsung peluk gitu, aku kasihan jadinya. Jangan terpancing yang, hati-hati, ingat Ben. Iya mas, aku selalu waspada. Ma, udah yuk kita pulang, ini udah banyak banget loh ma belanjaannya. Lah, kita belum beli sepatu, di toko sana sepertinya banyak yang bagus. Buat apa ma? Nanti kakiku bakalan gede kalau udah 7-9 bulan, udah lahiran kecil lagi kan, mubazir beli sekarang ma, nanti ketinggalan model juga. Iya juga iyalah, tunggu kamu lahiran aja deh. Iya ma, ayo pulang saja, aku sudah lelah sekali pengen rebahan. Ya sudah kalau begitu mama bayar dulu ya, kamu tunggu di sana saja duduk santai biar mama yang ke kasir, ujar Mama Feni. Setelah acara fashion show Mama Feni membawa Erla ke mall untuk berbelanja keperluan Erla dan dirinya. Erla duduk sambil menghela nafas panjang dan mengusap perutnya, tak terasa waktu terus berjalan dan perutnya makin membesar saja. Lah, Mama sudah memutuskan minggu depan pernikahan ulang kamu dan Randy. Apa tidak terlalu cepat, Ma? Kamu lihat perutmu makin membesar lah, Mama sudah siapkan tempat bukan madu untuk kalian. Mama lihat di Turki sedang ada paket bulan madu iya dan Mama sudah memesannya. Mumpung kamu masih hamil 3 bulan masih bisa liburan lah, ucap Mama Feni membuat Erla terdiam sejenak. Dulu luar negeri sangat menjadi impian Erla, apapun akan dia lakukan demi bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi sekarang tak sedikit pun rasa bahagia di hati Erla. Lah, kamu kenapa? Tidak suka? Bukan ma, tapi apa ini tidak terlalu cepat? Bagaimana setelah bayiku lahir saja ma peresmiannya? Peresmian gimana, orang kalian nikah siri kok jadi harus disahkan di agama agar anak itu dapat status, dan untuk kamu juga lebih kuat lah. Kamu ini gimana sih, di luar sana wanita berlomba-lomba cari pengakuan lelaki sedangkan kamu malah menunda, oceh Mama Feni. Sudah jangan membantah, minggu depan kalian menikah. Mama ini peduli iya sama kamu, agar Randy juga nggak bisa macam-macam lagi. Erla menghela nafas panjang, dia hanya bisa pasrah dengan keputusan sang mertua, membantah pun percuma, dia hanya boneka Randy yang kapan Randy bosan akan ditendang keluar. Apa nggak bisa ditolak saja mas? Jujur aku takut, masih banyak hal yang harus aku selesaikan terlebih dahulu mas. Sudah terlanjurlah, gimana cara nolaknya coba? Toh jadikan saja perjalanannya sebagai liburan kamu. Bukannya ibu hamil itu nggak boleh stres, jadi anggap saja liburan biar kamu fresh lagi, nggak mumet terus di rumah. Kamu pikir ini semua gampang bagi aku mas? Lah, ini juga nggak gampang bagi aku dan aku juga nggak ngangka kejadiannya bakalan runyam seperti ini. Kamu sudah bicara sama kekasih kamu mas? Aku nggak bisa lah. Kalau Bianca tahu bisa-bisa didatang dan mengacaukan semuanya, Bianca pasti tidak akan terima, apalagi melihat kamu hamil, dia bisa berpikir buruk padaku. Lalu aku harus bagaimana mas? Biarkan kekasih kamu mengira aku pelakor gitu. Lah untuk saat ini diamkan saja, jangan sampai Bianca tahu. Mas, menurutku datangkan saja kekasihmu biar kalian saja yang menikah lalu aku yang mundur. Kalau memang endingnya dinikahkan dengan Bianca sih aku yes lah, tapi kalau mama stroke atau pingsan masuk rumah sakit gimana? Bukannya aku dinikahkan tapi aku yang bikin mamaku menderita lah, aku akan disalahkan keluarga besarku.
Mas. Lah, aku mohon ikuti saja alurnya ya, jangan dibantah lagi. Aku anak lelaki satu-satunya lah, jadi tidak mungkin aku mengecewakan mama. Potong Randy membuat Erla menghela nafas berat, dia benar-benar tidak tega. Lagi pula dia bingung apa dia bisa menikah karena dia masih status istri Peter. Mas, aku masih berstatus istri orang meskipun kami hanya nikah siri, tapi harus tetap ada perceraian. Urus perceraian kamu secepatnya lah, aku yang akan temani kamu ke pengadilan besok. Meskipun bercerai tidak akan secepat itu mas, aku bisa menikah lagi. Aku akan cari alasan pada mama untuk mengulur waktu, besok kita ke pengadilan dulu. Ya sudahlah mas, terserah kamu, aku pusing. Ujar Erla sambil memijat kepalanya pelan lalu segera berbaring di tempat tidur. Sayang, kalau kita program adik Aslan bagaimana? Mas Aslan masih kecil, dia masih ingin merasakan menjadi satu-satunya yang disayang. Biar saja dulu mas, Mbak Nia saja belum ada niatan nambah, masa kamu udah mau nambah aja, ujar Sela. Kenapa harus melihat orang sih sayang? Jadi kalau Nia hamil kamu baru mau hamil? Bukan gitu juga sayang, tapi aku rasa rumah kita sepi, hanya satu anak, biar rame sayang. Nanti dulu deh mas, jangan sekarang, aku masih ingin mencurahkan semua kasih sayang untuk Aslan dulu, kalau terlalu cepat nanti kasihan Aslan mas. Mama juga bisa bantu sayang, bujuk Dahmi. Karena mamanya meminta Sela hamil lagi agar dia mendapatkan cucu yang banyak. Gimana kalau kita honeymoon sayang? Selama nikah kita kan belum pernah honeymoon, lanjut Dahmi lagi. Jangan aneh-aneh deh mas, udah telat juga. Justru itu sayang kita buat daripada nggak sama sekali. Nggak ada. Nggak ada, kasihan Aslan ditinggal, tolak Sela. Memang ibu muda satu ini selalu memperhatikan tumbuh kembang sang anak. Meskipun memiliki babysitter, tapi Sela tetap menomorsatukan anak pertamanya ini. Ayolah sayang, bujuk Dahmi. Enggak. Jangan aneh-aneh ya mas. Kebetulan sudah keluar dari bulan lalu bu, hanya dihubungi pihak pengadilan, nomor teleponnya tidak ada yang aktif, jelas salah satu petugas. Siapa yang mengurusnya bu? Tanya Randy penasaran. Wali dari Mbak Erla, Ibu Dina. Mama. Iya, semua berkasnya lengkap, jadi langsung diproses saja dan alhamdulillah selesai dengan cepat. Erla diam sejenak, memang dia yang memberikan kuasa pada Mama Dina saat itu karena ingin menuntut Peter untuk harta gono gini. Pernikahan siri memang tidak bisa diurus di pengadilan, tapi karena Peter tidak menjatuhkan talak pada Erla, jadi Mama Dina meminta untuk pengesahan pernikahan tersebut di pengadilan agama, dan setelah itu memasukkan gugatan perceraian hingga pengadilan mengabulkan hingga Erla dan Peter resmi bercerai. Alhamdulillah kalau begitulah, berarti kita bisa menikah secepatnya, ujar Randy membuat semua mata menatap pada mereka dan Erla merasa terpojokan dengan tatapan itu. Mas, tegur Erla tidak suka. Ada apalah? Aku salah ngomong. Nggak ada yang salahkan, kamu janda dan aku single, apa ada yang melarang? Ya jangan membahas itu juga mas, aku masih perlu masa idah. Lah aku tidak akan menyentuhnya mu, tenang saja jangan takut, bisik Randy. Tidak akan mungkin orang tidak mau menikahkan kita, iya secara perutmu sudah besar begitu, apa kamu mau menunggu anakmu lahir? Terserah kamu sajalah mas, pusing kepalaku mas, ujar Erla berjalan membawa akta cerainya dan diikuti Randy dari belakang. Erla juga bingung dengan status anak ini, jika dia tidak menikah dengan Randy otomatis masih nama Peter untuk ayahnya dan itu akan membahayakan bagi anaknya nanti karena Peter pasti tidak akan suka. Kamu marahlah? Tanya Randy melihat Erla yang hanya diam di dalam mobil dan menatap keluar kaca mobil. Mas, aku bukan marah tapi malu mas, apa penilaian orang padaku mas? Kenapa harus memikirkan kata orang lah, yang menjalani kita jadi cuek aja lah. Mas,
Kamu bisa pasang kuping cuek tapi tidak dengan aku Nas. Aku yang merasakannya. Sudah cukup puas aku menjadi perbincangan orang. Tolong jangan tambah bebanku lagi Mas, ujar Erla mulai melemah. Randy menghela nafas panjang. Mungkin memang Erla butuh penyesuaian karena semua ini kemauan, lagi pula saat ini kondisi Erla sedang hamil. Ya sudah, maafkan aku lah, aku salah, aku Randy. Erla hanya mengangguk pelan tanpa melihat ke arah Randy. Nia memperhatikan ayahnya beberapa hari ini tidak bersemangat, entah apa yang dipikirkan lelaki tua ini. Ayah sakit? Tanya Nia. Nia. Enggak ayah, hanya sedang ada pekerjaan kecil. Kenapa aku perhatikan ayah sedikit gelisah? Apa ayah ingin cuti bekerja? Nanti akan aku sampaikan pada Mas Ben. Tidak Nia, ayah hanya sedikit lelah, jawab ayah Bahtiar lalu pergi meninggalkan Nia. Ayah Bahtiar menghela nafas panjang. 2 hari lalu dia bertemu dengan Mama Dina yang sedang mengemis di jalanan. Ayah Bahtiar sempat syok melihatnya. Kenapa Mama Dina berubah drastis? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan uang 500.000 karena hanya itu uang cash yang dia pegang saat itu. Mama Dina sempat meminta kembali tapi ayah Bahtiar langsung pergi. Masih jadi tanda tanya besar untuk lelaki tua itu, kenapa mantan istrinya bisa seperti itu, kemana Erla? Dan apa yang terjadi dengan mereka? Bersambung.